Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang alat-alat atau bahan-bahan untuk refleksi atau relaksasi otak gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran tentang apa sih bahan-bahannya atau apa sih alat-alatnya, nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa mengetahuinya, kemudian kalian bisa melakukannya. Nah itu teman-teman, nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, itu sangat sering sekali otaknya itu stres ya, pemikirannya itu stres gitu teman-teman ya, selalu berpikir tentang penyakit, selalu berpikir tentang sensasi, bahkan itu yang namanya pemikiran takut kematian setiap hari teralami teman-teman ya. Jujur itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman ya. Nah kita tahu sendiri teman-teman bahwa yang namanya asam lambung dan anestesi psikosomatis itu, yang namanya asam lambung itu tidak jauh dengan pola pikir gitu teman-teman. Jadi untuk asam lambung dan pola pikir itu saling berketerkaitan ya. Nah itu teman-teman, nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, bila teringat dengan yang namanya penyakit, bila teringat dengan yang namanya sensasi, bila ada stres di situ teman-teman ya, asam lambungnya itu menjadi tidak normal teman-teman ya. Dan kemudian susahnya nih untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, menghilangkan stresnya, menghilangkan kecemasannya itu agak sulit teman-teman ya. Nah itu kenapa bisa seperti itu ya, karena sudah tertanam dalam pikiran kita itu informasi-informasi yang negatif gitu teman-teman, ditambah lagi ada yang dirasa. Nah itu teman-teman, wah ini jangan-jangan nih asam lambung kita itu tidak akan membaik-membaik. Wah ini jangan-jangan ini asam lambung itu bisa menyebabkan kematian. Selalu saja seperti itu. Dan ketika kita selalu kepikiran seperti itu menimbulkan ketakutan, menimbulkan was-was, menimbulkan gelisah gitu teman-teman. Bahkan dampaknya sama kehidupan kita sehari-hari itu ya, kita itu menjadi kurang nyaman ya, kurang nyaman iya gitu teman-teman. Kemudian kurang mood juga ya, nggak ada semangat sama sekali. Nah itu teman-teman, jadi nggak ada gairah sama sekali. Nah itu teman-teman, nah makanya ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, selain menjaga pola makannya, menjaga pola hidupnya gitu teman-teman, harus bisa menjaga pola pikirnya juga. Nah sementara untuk pola pikir itu agak sulit gitu teman-teman, agak alot gitu teman-teman. Tetapi sebetulnya sulit dan agak alot itu sebetulnya kalau seandainya kalian belum tahu cara menanganinya. Tetapi kalau seandainya kalian tahu cara menanganinya, sebetulnya itu mudah teman-teman ya, mudah. Dan ketika kita mudah melakukannya gitu teman-teman ya,
tanpa disadari kesembuhan total kalian itu akan datang gitu teman-teman. Nah, makanya harus bisa memahami gitu teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana sih Pak cara mempermudah biar otak kita itu fresh gitu teman-teman, biar otak kita itu tenang gitu ya, bisa relaksasi gitu teman-teman ya, pikiran kita itu biar tidak selalu teringat dengan yang namanya penyakit, dengan yang namanya sensasi, dengan yang namanya itu pemikiran kematian gitu teman-teman ya. Gimana caranya? Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis termasuk saya dulu gitu teman-teman ya, butuh kegiatan gitu teman-teman, kegiatan yang menyenangkan gitu teman-teman ya. Nah tetapi ada kalanya orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu belum bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Contoh kecil lah kayak macam jalan-jalan, masih ada juga kan orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis untuk jalan-jalan itu agak sulit gitu teman-teman, karena masih dipicu dengan rasa takut yang sangat besar gitu teman-teman. Takutnya nanti di sana itu ya kita pingsan, takutnya nanti di sana ketika pingsan nggak ada orang yang mengetahui, akhirnya kita mati. Nah itu teman-teman selalu saja seperti itu. Nah tetapi untuk kegiatan-kegiatan itu harus dilakukan dan harus dipaksakan gitu teman-teman, karena itu merupakan bentuk pengalihan pemikiran kita terhadap hal-hal yang negatif teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mengalihkan hal-hal negatif gitu, pemikiran-pemikiran negatif itu teman-teman ya. Ya butuh di alat-alat juga gitu teman-teman, dan alat-alatnya itu cukup sederhana, tidak kalian bisa tidak usah membeli hal yang sangat besar gitu teman-teman, kemudian mahal juga gitu teman-teman ya. Itu sepengalaman saya dulu gitu teman-teman ya. Nah, untuk alat-alat itu banyak sekali teman-teman, sesuai dengan hobi kita teman-teman. Kalau dulu itu saya hobinya di binatang gitu teman-teman, karena untuk pengalihan pemikiran itu untuk bahan-bahannya itu banyak sekali teman-teman, bisa dari binatang, bisa dari tumbuh-tumbuhan gitu teman-teman. Kemudian kalau seandainya kalian sudah bisa bergerak, itu bisa dengan kegiatan yang menyenangkan kayak macam jalan-jalan teman-teman ya. Nah tetapi untuk kegiatan-kegiatan kayak macam bergerak jalan-jalan jauh itu belum bisa, kalian cukup melakukan aktivitas yang menyenangkan saja. Apa yang kalian hobi, apa yang kalian senangi, lakukan saja gitu teman-teman ya. Nah tetapi alat-alat atau untuk penunjang kegiatan untuk cepat merelaksasi otak kita itu teman-teman, yang paling cepat itu biasanya di binatang gitu teman-teman ya. Karena untuk alat-alat itu sangat banyak sekali ya, untuk alat-alat, untuk bahan-bahan itu banyak sekali, bisa binatang, bisa bisa tumbuhan gitu teman-teman ya, bisa dengan pemandangan juga. Tetapi yang lebih cepat merelaksasi otak kita itu ya sebetulnya binatang gitu teman-teman. Berbeda dengan tumbuhan. Kalau misalnya tumbuhan itu kenapa agak lambat gitu teman-teman ya, karena untuk tumbuhan itu tidak bisa berinteraksi langsung dengan kita teman-teman. Berbeda dengan binatang ya. Kalau misalnya binatang itu bisa langsung berinteraksi dengan kita teman-teman, kita bisa pegangnya, kemudian kita langsung ya dari mulai kita memegang, kemudian kita bisa bisa berpikir bahwa ini lucu, ini menyenangkan gitu teman-teman. Kadang orang tuh kadang bisa berkomunikasi juga dengan binatang gitu teman-teman. Wah ini lucu, kadang binatang itu bisa kita ajak main gitu teman-teman ya. Berbeda dengan tumbuhan teman-teman. Kalau tumbuhan kita tanam ya, nanam bunga. Kan dulu juga saya sering menanam bunga ya saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kita nanam bunga, kita lihat udah gitu teman-teman, cuman segitu aja gitu teman-teman. Tetapi berbeda dengan hewan atau binatang gitu teman-teman. Selain kita kasih makan, kita bisa berinteraksi dengan mereka gitu teman-teman ya. Nah itu pengalaman saya gitu teman-teman ya. Dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, yang membuat saya relaksasi otak itu di hewan gitu teman-teman ya. Kalau tumbuhan saya jarang gitu ya. Kalau tumbuhan itu saya hanya sekilas saja. Kalau lagi bosen di binatang, saya lari ke tumbuhan, nanam bunga, nanam sayuran gitu teman-teman depan rumah. Tetapi seseringnya itu saya di hewan gitu teman-teman. Dulu itu saya seringnya itu ngasih makan burung gitu teman-teman ya. Dan ketika ngasih makan burung itu ya kita bisa berinteraksi langsung dengan si burung yang tersebut gitu teman-teman. Kadang saya itu suka cetrekin gitu kan ya. Nah itu teman-teman, itu bisa bisa lebih mempercepat proses pengalihan pemikiran negatif.
Nah itu teman-teman, karena jujur ya, saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, pemikiran negatif itu jangankan setiap harinya teman-teman, setiap menitnya, bahkan setiap detiknya itu selalu teringat teman-teman. Itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman ya. Kadang untuk berinteraksi dengan binatang juga sekilas itu suka hadir ya. Wah ini nih gue lagi sakit nih, padahal gue lagi mainin ini ya. Saya itu lagi mainin burung misal gitu ya, lagi mainin burung, lagi nyetrekin burung gitu teman-teman. Tapi ya untuk pemikiran-pemikiran tentang sakit, pemikiran-pemikiran tentang kematian itu hadir selalu gitu teman-teman ya. Nah tetapi karena sering melakukan berinteraksi dengan binatang, dengan hewan, dengan tumbuhan juga gitu teman-teman ya, dengan pemandangan juga, itu lambat laun yang namanya sensasi, ingatan-ingatan tentang penyakit, ingatan-ingatan tentang penderitaan, ingatan-ingatan tentang kematian itu ya sedikit-sedikit mulai terkikis, kemudian tergantikan dengan fokus yang berbeda gitu teman-teman. Jadi fokusnya itu mulai di situ ya, fokus terhadap kesenangan-kesenangan tentang merawat binatang, merawat tanaman, kemudian melihat-lihat pemandangan. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya gitu teman-teman. Jadi untuk alat-alat atau bahan-bahan untuk refleksi atau merelaksasikan otak kita itu sebetulnya sangat sederhana sekali teman-teman ya. Apa yang kalian punya saat itu, apa yang kalian suka saat itu, lakukan saja sih sebetulnya teman-teman. Dan kebetulan waktu itu saya sukanya lebih dominannya itu di hewan gitu teman-teman, karena saya tuh pecinta hewan, bukan pecinta hewan ya, jadi menyenangi hewan gitu teman-teman, karena memang pada basicnya saya itu dulunya itu senang burung gitu ya. Kemudian senang juga binatang-binatang kecil kayak macam kelinci, marmut, kucing gitu teman-teman, karena di rumah juga banyak kucing juga gitu betul-betul gitu teman-teman ya. Jadi ketika kita bermain-main dengan mereka itu ya ada rasa menyenangkan teman-teman ya. Dan ketika ada rasa senang ya kita lupa dengan yang namanya penyakit, kita lupa dengan yang namanya sensasi, dan ketika lupa gitu teman-teman ya ada rasa nyaman sebetulnya di situ. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika masih selalu kepikiran tentang penyakit, kepikiran tentang sensasi, capek rasanya otak kita itu teman-teman ya. Nah itu kalian itu harus melakukan wajib hukumnya kalian merelaksasi otak kalian teman-teman, dan cara dan ragamnya itu sangat banyak sekali. Nah makanya kalian tuh mulai dari sekarang melakukan hobi-hobi yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, tetapi saya informasikan sama teman-teman itu sepengalaman saya, yang lebih cepat merelaksasi otak kita itu di binatang teman-teman, karena untuk alat-alat dan bahan-bahan itu sebetulnya banyak sekali teman-teman ya. Yang penting ada kegiatan untuk melupakan sensasi atau melupakan penderitaan kita teman-teman ya. Nah alatnya itu banyak sekali ragamnya teman-teman ya, bisa dengan hewan, bisa dengan bisa dengan tumbuhan, bisa dengan pemandangan, bisa juga dengan pendengaran, kegiatan gitu teman-teman, penglihatan, banyak sekali sebetulnya ya teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalkan kalian bertanya juga yang lebih cepat merelaksasi otak kita itu apa gitu teman-teman ya. Nah sepengalaman saya itu di hewan teman-teman, kemudian yang keduanya di pemandangan. Nah itu teman-teman, yang ketiganya baru di tumbuhan. Kalau di tumbuhan itu kita jarang berinteraksi langsung lah. Mari berpikir logika saja. Kalau misalnya kalian senang menanam bunga gitu teman-teman, ketika kalian menanam bunga atau menanam tumbuhan gitu teman-teman ya, kita habis nanam beres, udah kita nggak bisa berinteraksi teman-teman ya di situ. Tetapi kalau di hewan itu ketika kita memelihara burung misalnya gitu teman-teman, kita ngasih makan, kita bisa berinteraksi langsung gitu teman-teman, kita bisa ngajak main dia gitu teman-teman ya. Itu makanya hewan itu paling nomor satu gitu teman-teman. Hewan yang kita suka itu paling nomor satu untuk merelaksasi otak kita teman-teman ya. Nah kemudian yang keduanya di pemandangan teman-teman, dan pemandangan itu bisa juga berinteraksi dengan kita teman-teman, karena tanpa disadari ketika kita melihat pemandangan, kita ada rasa wah gitu teman-teman, ada wah, kemudian ada senyum yang keluar gitu teman-teman, dan kemudian ada rasa penasaran. Di sana nih penasaran ya, pengen mengunjungi tempat yang agak jauh gitu teman-teman ya. Dan ketika kita mengunjungi tempat yang jauh, kemudian kita jalan, di situ ada interaksi juga gitu teman-teman ya. Nah tetapi untuk pemandangan itu agak sulit gitu teman-teman, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis kalau seandainya belum terbiasa gitu teman-teman, karena rata-rata
Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis untuk jalan-jalan itu agak sulit teman-teman, karena ya ditopang dengan masih punya rasa cemas yang sangat tinggi sekali teman-teman ya. Nah tetapi untuk binatang itu kalian bisa berinteraksi di rumah gitu teman-teman, yang nggak di luar juga gitu teman-teman ya. Nah makanya saya sarankan nih untuk teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis yang pikirannya belum relaksasi belum tenang gitu teman-teman ya, masih kepikiran tentang kematian, kecemasan gitu teman-teman ya. Alangkah baiknya kalian melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, kalian beli-beli binatang lah gitu teman-teman, tetapi binatang juga jangan yang dilindungi ya, yang murah-murah saja sebetulnya teman-teman ya, karena untuk merelaksasi itu tidak dinilai dengan seberapa mahalnya hewan itu gitu teman-teman ya. Murah meriah, karena dulu juga saya itu burung-burungnya itu nggak burung-burung yang mahal teman-teman ya. Burung-burungnya itu yang cuman berapa ya, 20.000 gitu teman-teman, 20.000, 30.000 itu udah mahal gitu teman-teman ya dulu ya. Karena ketika ingin membeli burung yang mahal itu ya saya nggak ada duit waktu itu gitu teman-teman, karena tahulah orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu rata-rata orangnya itu berhenti bekerja gitu teman-teman ya, jadi nggak punya penghasilan nah itu teman-teman, itu dulu saya gitu teman-teman, semoga saja kalian itu tidak ya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian untuk hewan-hewan itu murah itu dulu itu saya kadang beli beli kelinci gitu teman-teman, dan kelinci itu banyak ragamnya ya. Kelinci itu ada yang mahal, ada yang jutaan juga gitu teman-teman, tetapi waktu itu saya belinya itu kelinci yang harganya murah-murah teman-teman ya, cuman berapa ya, anakan kelinci itu cuman 30.000 teman-teman ya. Kemudian ada anak bebek juga gitu teman-teman, dan untuk anak bebek itu dulu saya senangnya itu di anak bebek sama di marmut waktu itu. Jadi marmut itu kayak macam kayak macam tikus sih sebetulnya teman-teman, cuman dia makannya itu rumput ya. Nah itu teman-teman, dulu saya sering main-main gitu teman-teman, karena kalau misalnya burung itu nggak bisa dilepas di rumah gitu teman-teman, tetapi kalau marmut itu bisa dilepas di rumah, kemudian dia lari-lari ke bawah kolong kursi, kita sibuk nyariin gitu teman-teman, kemudian pas ketika ada kita tangkap lagi, dan itu sangat menyenangkan sekali ya teman-teman. Dan tanpa disadari, sepengalaman saya dulu itu ya lupa dengan yang namanya penyakit teman-teman, dan ketika lupa dengan yang namanya penyakit itu ya kita nyaman pada saat itu gitu teman-teman ya. Walaupun pada dasarnya ketika habis nyaman itu selang beberapa jam itu ya hadir lagi rasa tidak nyaman itu gitu teman-teman. Tetapi kalau misalnya kita biasakan seperti itu ya, ketika kita biasakan seperti itu melakukan main-main dengan hewan gitu teman-teman ya, kita bercocok tanam juga, kita berjalan-jalan juga gitu teman-teman ya, lambat laun kita nyaman dan akhirnya nyaman selamanya. Nah itu teman-teman ya, itu sepengalaman saya dulu gitu teman-teman. Nah makanya bagi teman-teman nih yang sekarang masih selalu rasakan tentang yang namanya penyakit, kemudian belum bisa keluar juga dengan zonasi pemikiran tentang kematian, was-was, gelisah, kurang mood, kurang gairah juga gitu teman-teman ya. Cobalah untuk merelaksasi otak kalian gitu teman-teman, merelaksasi pikiran-pikiran kalian, biar kalian itu tidak terlalu berpikir tentang satu titik ke titik tentang hal-hal negatif teman-teman ya. Yang harus kalian lakukan itu adalah mengalihkan pemikiran-pemikiran itu menjadi pemikiran-pemikiran positif gitu teman-teman. Dan pemikiran positif itu hanya bisa diraih itu dengan rasa senang dulu gitu teman-teman ya. Kalau seandainya ada rasa senang gitu teman-teman, itu nanti pikiran-pikiran negatif itu bisa teralihkan gitu teman-teman. Dan ketika nanti kalau seandainya pemikiran kita itu mulai senang gitu teman-teman, di situ nanti ada lahir keselanjutannya teman-teman ya. Selanjutnya itu akan melahirkan rasa semangat, kemudian bisa melahirkan pola pikir yang lainnya juga untuk membangun kehidupan kita teman-teman ya. Dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika saya mulai menyenangi tentang binatang, tentang hewan itu, ketika ada rasa senang, ada rasa semangat juga gitu teman-teman. Kemudian punya pemikiran yang lainnya juga gitu teman-teman ya. Wah bikin sangkar burung lagi nih, wah pengen banyak lagi nih belinya gitu teman-teman. Dan akhirnya ya tanpa disadari, itu yang namanya pikiran tentang penyakit, pemikiran tentang sensasi itu hilang. Nah itu teman-teman, dan tahu-tahunya kita itu normal aja gitu teman-teman. Bahkan keluarga juga suka aneh ya. Kemarin nih orang dimurung nih sekarang semangat amat katanya pengen ke pasar gitu kan teman-teman ya, pengen beli burung kayak gitu teman-teman ya, pengen beli marmut waktu itu, karena waktu itu di rumah saya itu banyak binatang ya.
karena memang pada basicnya itu saya suka yang namanya binatang sama suka yang namanya hewan gitu teman-teman. Jadi ada burung lah, ada marmut, ada kelinci juga gitu teman-teman ya, ada anak bebek juga. Kalau ayam jangan ditanya, banyak dulu gitu teman-teman ya. Dan justru mereka lah yang membantu saya gitu teman-teman ya. Jadi hewan-hewan itu yang membantu saya merelaksasi pikiran saya gitu teman-teman, sehingga saya itu di situ mulai agak senang gitu teman-teman. Kemudian kalau misalkan kita capek juga berinteraksi dengan mereka, kita jalan-jalan juga gitu teman-teman. Hanya seputaran itu saja sih sebetulnya. Nah itu teman-teman, dan tanpa disadari gitu teman-teman ya, hal-hal sepele itu justru yang membantu saya, otak saya itu menjadi relaksasi gitu teman-teman, menjadi rileks, menjadi nyaman. Kemudian yang namanya takut ini itu tidak ada. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman. Nah, makanya saya ceritakan pengalaman-pengalaman saya itu, semoga saja yang sepengalaman dengan saya itu mempunyai rasa cemas, was-was, gelisah, kurang mood dan sebagainya dari gara-gara si asam lambung. Nah itu teman-teman ya, kalian juga bisa mengikutinya, kemudian kalian menjadi nyaman juga, kemudian kalian itu menjadi tambah sehat dan akhirnya sembuh total. Dan ketika sembuh total itu ya kalian bisa kembali lagi sama kehidupan kalian yang dulu itu gitu teman-teman. Nyamannya ada teman-teman ya, tertawanya ada, bahagianya ada dan sebagainya ya, hidup itu serasa sempurna. Nah itu teman-teman ya, nah makanya harus bisa memahami ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran alat-alat atau bahan-bahan yang bisa merelaksasi otak kita atau pemikiran kita teman-teman, atau merelaksasi pola pikir kita teman-teman, sehingga kita itu menjadi nyaman, menjadi bahagia lagi gitu teman-teman ya. Alat-alatnya cukup sederhana sekali teman-teman. Pada dasarnya apa yang kalian suka, apa yang kalian minati, apa yang membuat kalian menyenangkan gitu teman-teman ya, lakukan saja. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari ini itu, dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis teman-teman ya. Nah kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian gitu teman-teman, karena saya itu tidak mau terulang lagi yang namanya gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kenapa saya tidak ingin terulang lagi? Karena tahu sendirilah yang namanya gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu rasanya sangat nano-nano dan sangat membosankan. Nah itu teman-teman ya. Saya akhiri videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.